Audio Jungle. Siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Andi Dio Bersetio, dalam acara seputar berita edisi terbaru untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual yang terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Di sini, saya akan melaporkan berita mengenai salah satu bank konvensional yaitu Bank BRI. Seperti yang kita ketahui, Bank BRI merupakan bank milik pemerintah yang tersebar di Indonesia. Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wiryatmaja pada tanggal 16 Desember. Yang memiliki visi yaitu, pertama, menjadi the most valuable banking group of Asia Tenggara dan champion of financial inclusion. Dan misinya yaitu memberikan yang terbaik, melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Yang kedua adalah memberikan pelayanan prima, yaitu memberikan pelayanan dengan berfokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja atau performance-driven culture, teknologi informasi yang handal dan future-ready, dan jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operasional dan risk management excellent. Yang ketiga adalah bekerja dengan optimal dan baik, yaitu memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik good corporate governance. Pembahasan pertama adalah produk dari Bank BRI. Yang pertama adalah Simpedes, yaitu tabungan masyarakat untuk nasabah individu ataupun UMKM dalam mata uang rupiah. Yang kedua adalah Simpedes TKI, yaitu diperuntukkan bagi para tenaga kerja Indonesia atau TKI agar mempermudah transaksi mereka termasuk untuk penyaluran penampungan gaji TKI. Yang ketiga adalah Simpedes Usaha, yaitu merupakan tabungan yang mengakomodir kebutuhan transaksi tinggi untuk pengusaha mikro. Yang keempat adalah Britama, didukung fasilitas e-banking dan sistem real-time online yang akan memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Yang kelima adalah Britama X, yaitu produk tabungan dari BRI. Ini memiliki desain kartu debit khusus untuk target pasar anak muda. Yang keenam adalah Britama Rencana. Sesuai dengan namanya yaitu Britama Rencana, tabungan ini hadir untuk membantu nasabah mewujudkan rencana atau impiannya seperti membeli kendaraan dan rumah. Yang ketujuh adalah Britama Falas, adalah tabungan dalam mata uang asing yang menawarkan kemudahan bertransaksi dan nilai tukar yang kompetitif. Yang kedelapan adalah Britama Bisnis. Britama Bisnis memberikan keleluasaan lebih dalam bertransaksi, kejelasan lebih dalam pencatatan transaksi, dan keuntungan yang lebih untuk menunjang transaksi kebutuhan bisnis nasabah. Ada tabungan haji. Tabungan ini diperuntukkan bagi nasabah individu sebagai persiapan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Yang selanjutnya adalah tabungan BRI Simple, tabungan untuk siswa atau pelajar yang diterbitkan oleh Bank BRI, menawarkan kemudahan dan kesederhanaan dalam persyaratan serta fitur menarik. Ada tabunganku. Tabunganku di sini merupakan produk simpanan untuk nasabah perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan. Selanjutnya yaitu sumber dana bank. Yang pertama adalah Giro. Giro terdiri atas pihak ketiga rupiah dengan total pada tahun 2020 sebesar 185, 151, 229. Sedangkan pada tahun 2019 yaitu 168, 826, 135. Giro lanjutan tingkat suku bunga rata-ratanya pada tahun 2020 sebesar 2,85%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 3,17%. Giro yang disajikan dalam jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh Bank BRI dan entitas anak adalah masing-masing sebesar 4070930 dan 9015523 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Selanjutnya adalah tabungan. Tabungan terdiri atas
Yang pertama, dengan total pada tahun 2020 dengan total 453.588, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 405.355.483. Tabungan dengan tingkat suku bunga pada tahun 2020 sebesar 0,69%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 0,85%. Itu pada rupiah. Sedangkan pada mata uang asingnya yaitu pada tahun 2020 sebesar 0,31%, sedangkan pada tahun 2019 yaitu 0,37%. Tabungan yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh Bank BRI dan entitas anak adalah masing-masing sebesar 126.223 dan 97.356 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Selanjutnya adalah deposito berjangka. Deposito berjangka terdiri atas dari pihak ketiga rupiah dengan total 426.399.550 pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2019 dengan total 413.223.653. Deposito berjangka berdasarkan periode kontrak adalah sebagai berikut, yaitu ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan lebih dari 12 bulan. Dan dengan total pada tahun 2020 sebesar 291.983.683, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 264.158.347. Untuk mata uang asingnya yaitu dengan total 426.399.550 dan pada tahun 2019 yaitu 413.226.653. Tingkat suku bunga rata-rata pada tahun 2020 yaitu sebesar 5,61% dan pada tahun 2019 yaitu 6,71%. Dengan mata uang asingnya yaitu 2,24, sedangkan pada tahun 2019-nya yaitu 2,54. Di sini deposito berjangka yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh Bank BRI dan entitas anak adalah sebesar 460.958 dan 223.197 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Selanjutnya adalah simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya. Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya terdiri atas dengan total pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar 23.785.996. Sedangkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 17.969.829. Selanjutnya adalah jasa bank. Di sini untuk jasa bank yang pertama adalah bill payment, yaitu pembayaran tagihan publik. Yang kedua adalah transfer dan LLG, yaitu pengiriman uang dalam bentuk rupiah, dan falas melalui sistem clearing. Yang ketiga adalah jasa penerimaan setoran. Yang keempat adalah transaksi online. Yang kelima adalah reverse remittance atau pengiriman uang falas. Selanjutnya adalah informasi mengenai komitmen dan kontingensi. Di sini komitmen itu totalnya yaitu sebesar 186.491.144 pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 165.791.466. Sedangkan kontingensi neto totalnya pada tahun 2020 sebesar 44.539.595, sedangkan pada tahun 2019 yaitu 44.924.494. Selanjutnya yaitu pinjaman yang diberikan oleh Bank BRI. Yang pertama adalah pinjaman Bank BRI KPR, yaitu kredit pemilikan rumah atau KPR BRI, jenis pinjaman dari Bank BRI untuk pembelian properti. Yang kedua adalah KPRS BRI, adalah salah satu jenis pinjaman dari Bank BRI untuk pemilikan rumah subsidi. Yang ketiga adalah KKB mobil bekas dan baru, pinjaman dari Bank BRI untuk pembelian kendaraan bermotor. Yang keempat adalah KKB BRI Refinancing, yaitu pinjaman dari Bank BRI dalam penyediaan dana cepat dengan menjaminkan kendaraan bermotor yang kamu miliki. Yang kelima adalah KKB bermotor premium, adalah jenis pinjaman dari Bank BRI untuk melengkapi gaya hidup kamu. Yang keenam adalah Briguna Karya. Briguna Karya adalah pinjaman dari Bank BRI tanpa jaminan seperti kartu tanda anggota atau KTA. Yang ketujuh adalah Briguna Purna, ditujukan bagi nasabah yang pensiun sehingga pembayaran tiap bulannya diambil dari dana pensiun. Yang kedelapan adalah Briguna Umum, yaitu pinjaman dari Bank BRI kepada calon debitur dengan sumber pembayaran dari penghasilan tetap atau gaji bulanan sejak nasabah menjadi pegawai aktif hingga pensiun. Yang kesembilan adalah Briguna Pendidikan, adalah jenis pinjaman BRI yang diberikan untuk biaya pendidikan. Yang ke-10 adalah KUR. KUR di sini adalah kredit usaha rakyat yang diberikan oleh Bank BRI yang memang khusus ditujukan pada
para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Nomor 11 adalah Kupedes. Di sini Kupedes bersifat umum yang ditujukan untuk individu ataupun pelaku usaha. Yang ke-12 adalah kredit modal kerja, adalah jenis pinjaman dari Bank BRI atau kredit untuk membiayai operasional usaha termasuk kebutuhan untuk pengadaan bahan baku. Yang ke-13 adalah kredit investasi, adalah fasilitas kredit dari Bank BRI atau jenis pinjaman BRI untuk membiayai modal aktiva atau tetap perusahaan seperti pegadaian mesin dan peralatan. Yang ke-14 adalah kredit pangan. Kredit pangan atau modal kerja komersial khusus di bidang pangan. Kredit ini memberikan dalam rangka mendukung kedaulatan pangan dan kemaritiman di Indonesia. Yang ke-15 adalah resi gudang. Resi gudang adalah jenis pinjaman dari Bank BRI dengan jaminan resi gudang yang diberikan kepada petani, kelompok tani, hingga koperasi. Yang ke-16 adalah kredit kemitraan. Kredit kemitraan merupakan dana kredit program kemitraan untuk membiayai modal kerja atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan. Yang terakhir adalah pinjaman online BRI Ceria. Di sini saya akan memberikan transaksi mengenai kredit yang diberikan oleh Bank BRI. Yang pertama adalah berdasarkan jenis dan mata uangnya. Rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan jenisnya adalah dengan total bersih pada tahun 2020 sebesar 834.293.205, sedangkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 839.067.353. Selanjutnya adalah rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut. Dengan total bersihnya adalah pada tahun 2020 sebesar 834.293.205, sedangkan pada tahun 2019 yaitu 839.067.253. Yang selanjutnya adalah kredit yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi oleh pihak ketiga rupiah pada tahun 2020 sebesar 752.192.173, sedangkan pada tahun 2019 yaitu 704.263.967. Untuk mata uang asingnya itu dengan total 824.698.496, sedangkan pada tahun 2019 yaitu 774.658.539 dengan total bersih yaitu 834.293.205, sedangkan pada tahun 2019 yaitu 839.067.353. Selanjutnya adalah berdasarkan segmen operasi. Pihak berelasi pada catatan lanjutan mata uang asingnya dengan total bersihnya yaitu pada tahun 2020 sebesar 834.293.205, sedangkan pada tahun 2019 yaitu 839.067.353. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penjelasan terakhir yaitu kinerja keuangan dari Bank BRI. Dapat dikatakan baik karena mengalami peningkatan di beberapa aspek setiap tahunnya. Diharapkan untuk kedepannya Bank BRI dapat memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat dan menunjukkan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Bank BRI akan selalu menunjukkan perkembangan dengan memaksimalkan kinerjanya. Sudah sampai pada akhir berita hari ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali di berita terupdate selanjutnya. Dengan saya, Adi Prasetyo. Selamat siang dan sampai jumpa.